Halo, selamat pagi, selamat siang, maupun selamat malam dimanapun kita berada. Semoga kita tidak kekurangan suatu apapun dan dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, mohon izin untuk Pak Ahmad Cusairi, selaku dosen mata kuliah Cyber Security Management. Perkenalkan Pak, saya Alizon Eksaudi Purba yang akan membuka presentasi dari kelompok kami. Izin membuka presentasi ini dengan pantun Pak. Burung dara, burung merpati, terbang tinggi ke arah utara. Teman-teman dan Bapak dosen yang saya hormati, izinkan saya membuka presentasi dengan senyum yang gembira. Baik Pak, untuk ujian tengah semester ini, saya berkelompok dan beranggotakan sebanyak 5 orang. Yang pertama saya sendiri, Alis Jonek Saudi Purba. Yang kedua adalah teman saya Muhammad Ali Yusuf Ibrahim, kemudian Deden Suryatama Wibowo, kemudian Safira Diah Ayu Pitaloka, dan Ayah Sofia. Jadi pada presentasi kali ini, materi yang kami bahas, kami pisahkan sebanyak 8 poin, Pak. Jadi ada yang pertama itu pengantar cyber security, kemudian tren global terhadap ancaman cyber, konsep ragam elemen dan aspek cyber security, kemudian security risk policy and governance, kemudian policy and governance dalam cyber security management. Yang keenam ada information classification and privacy, selanjutnya teknologi keamanan data, dan di akhir nanti akan ada pembahasan terkait dengan studi kasus. Saya akan mulai pada poin yang pertama. Izin Pak, izin teman-teman sekalian. Jadi poin pertama ini akan dimulai dengan pengantar cyber security yang akan dirincikan, yaitu yang pertama adalah definisi, tujuan, dan ancaman cyber. Untuk pengantar cyber security itu sendiri didefinisikan sebagai cyber security merupakan aktivitas yang dilakukan sistem atau seseorang dalam rangka melindungi sistem komputer dari serangan-serangan. Jadi untuk perkembangan teknologi informasi yang pesat, ini telah mendorong digitalisasi secara masif di berbagai sektor kehidupan. Yang selain meningkatkan efisiensi juga memicu banyaknya ancaman cyber yang semakin kompleks tentunya. Oleh karena itu, konsep cyber security kini telah berkembang menjadi kebutuhan yang strategis, komprehensif, yang tidak hanya melindungi perangkat keras dan lunak, melainkan juga mengintegrasikan perlindungan terhadap manusia, proses bisnis, dan tata kelola organisasi, yang pada akhirnya menghadapi ancaman cyber di masa depan bukan lagi sekedar tugas Departemen IT, melainkan juga sudah menjadi tanggung jawab bersama seluruh pihak yang harus diwujudkan melalui peningkatan kesadaran, keamanan, penguatan kebijakan, serta investasi teknologi yang berkelanjutan. Jadi seorang cyber security spesialis juga merupakan leader dari cyber security team, yaitu Stalink, pada tahun 2018 sempat pernah mendeskripsikan cyber security yang mana mencakup berbagai mekanisme perlindungan yang bertujuan untuk menjaga sistem informasi dari serangan-serangan yang dapat mengancam kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Jadi untuk tujuan cyber security itu sendiri secara garis besar itu dibagi atas 3 poin. Yang pertama adalah confidentiality, atau menjamin bahwa informasi itu hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang berwenang. Selanjutnya adalah integrity, di mana integrity ini bertujuan untuk menjaga keakuratan dan keutuhan data agar tidak diubah tanpa izin seseorang ataupun pihak-pihak yang tidak berwenang. Dan yang ketiga adalah availability, atau ketersediaan, di mana tujuan ini memastikan sistem dan informasi dapat diakses ketika dibutuhkan oleh pengguna yang sah. Selanjutnya adalah ancaman cyber. Jadi ancaman cyber yang secara umum dikenali yang terjadi belakangan ini adalah dibagi ke dalam 8 poin. Yang pertama adalah malware, yang paling mungkin sering kita ketemu yaitu virus, worm, atau Trojan horse, di mana malware ini adalah perangkat lunak yang berbahaya yang dirancang untuk merusak sistem atau mencuri data. Jenisnya itu dapat meliputi virus yang menempel pada file. Worm ini dapat menyebar otomatis juga via jaringan, dan Trojan yang menyamar sebagai program yang sah. Selanjutnya yang kedua adalah ransomware.
di mana ransomware ini merupakan jenis malware yang menyandra data korban dengan cara enkripsi dan meminta uang tebusan untuk akses kembali. Nah, hal ini sering terjadi, yang mana serangan berdampak fatal pada operasional dan finansial oleh orang pribadi maupun organisasi. Yang ketiga adalah phishing. Phishing ini adalah merupakan usaha penipuan melalui media digital yang biasanya itu melalui email atau mungkin situs web atau pesan singkat untuk mencuri informasi sensitif yang murni memanfaatkan kelengahan dan manipulasi kepercayaan akan korban. Yang keempat adalah denial of service atau DOS. Yang mana denial of service ini serangan yang bertujuan untuk melumpuhkan layanan atau server yang caranya itulah membanjiri lewat lalu lintas data yang berlebihan pada DDoS atau distributed denial of service. Pada DDoS ini serangannya itu menjadi lebih sulit ditangani karena diluncurkan secara serentak dari banyak perangkat yang terinfeksi. Yang kelima adalah pencurian identitas. Pencurian identitas ini merupakan pencurian yang dilakukan atas informasi pribadi orang lain, tentunya tanpa izin, karena mungkin orang tersebut melakukan aktivitas ilegal di situs-situs web yang tidak terjamin keamanannya, sehingga data yang disasar ini biasanya meliputi nomor identitas atau akun bank, mungkin juga kredensial dari login yang dimiliki oleh korban. Yang keenam adalah adanya kebocoran data, yang mana kebocoran data ini merupakan peristiwa tereksposnya informasi atau rahasia yang sensitif kepada pihak-pihak yang tidak berwenang pastinya, yang mana dampaknya ini akan merugikan secara finansial yang dapat berakibat pada sanksi hukum hingga hancurnya reputasi orang tersebut dan dapat juga berupa organisasi. Selanjutnya, social engineering, yang mana engineering ini merupakan teknik manipulasi psikologis untuk mengelabui korban agar memberikan informasi rahasia atau melakukan tindakan yang menguntungkan pelaku, yang mana memanfaatkan emosi manusia seperti rasa percaya, takut, atau ketidaktahuan. Social engineering ini mungkin sering juga terjadi lewat telepon, yang biasa kita mungkin ada yang pernah mengalami dari saya maupun teman-teman di sini. Kemudian yang terakhir adalah insider threat atau ancaman cyber yang berasal dari dalam organisasi itu sendiri. Serangan ini mungkin dilakukan dengan sengaja maupun tidak oleh pihak yang memiliki hak akses sah, sehingga ancaman ini cenderung sulit untuk dideteksi karena pelaku menggunakan kredensial yang valid. Selanjutnya, untuk tren global terhadap ancaman dan serangan cyber, saya serahkan ke rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Alif Yusuf Ibrahim. Sekarang kita masuk ke bab 2, tren global terhadap ancaman dan serangan cyber. Nah, di sini ada beberapa tren global terhadap ancaman dan serangan cyber. Ada tujuh contoh serangan dan jenis-jenisnya. Yang pertama, peningkatan serangan ransomware. Nah, peningkatan serangan ransomware ini merupakan salah satu ancaman cyber yang paling berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Pelaku serangan mengenkripsi data korban dan meminta tebusan agar dapat dipulihkan. Lalu yang kedua, pemanfaatan artificial intelligence dalam serangan cyber. Teknologi AI sebenarnya sangat bagus, manfaatnya besar di berbagai bidang, tapi juga ada drawback-nya. Bisa juga dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan cyber. Nah, contoh-contoh seperti itu bisa menjadi senjata baru dalam serangan cyber apabila tidak diimbangi dengan sistem keamanan keamanan yang memadai. Oke, AI sebenarnya bisa digunakan juga untuk kayak bikin email phishing yang lebih meyakinkan atau mungkin malware-nya yang lebih bisa beradaptasi gitu. Lalu kita masuk yang ketiga, meningkatnya serangan phishing dan social engineering. Phishing tetap menjadi metode serangan yang paling banyak digunakan. Itu udah pasti, karena memanfaatkan kelemahan manusia dibandingkan kelemahan teknologi. Biasanya pelaku itu ngirim lewat email,
lewat SMS atau tautan-tautan palsu tapi mirip seperti instansi resmi. Jadi bisa mencoba memperoleh informasi sensitif kayak sandi, nomor rekening atau data-data lainnya yang bersifat pribadi. Lalu yang keempat, serangan terhadap infrastruktur kritis. Infrastruktur kritis itu seperti sektor teknologi, sektor energi, kesehatan, transport, telekomunikasi atau keuangan itu paling paling sering ditarget oleh cyber. Dalam teori Clark dan Knecht dijelaskan kalau serangan terhadap infrastruktur kritis itu menimbulkan dampak yang luas, termasuk layanan publik, kerugian ekonomi, bahkan ancaman keamanan. Lalu kita masuk yang kelima, ancaman cloud computing. Kalau menurut Cloud Security Alliance tahun 2022, pengelolaan identitas dan akses menjadi salah satu faktor utama dalam menjaga keamanan lingkungan. Risiko yang sering muncul itu biasanya entah salah konfigurasi cloud, datanya bocor, atau penyalahgunaan akun pengguna. Lalu yang terakhir, serangan terhadap aplikasi berbasis cloud. Lalu yang keenam, ancaman Internet of Things atau disingkat IoT. Semakin banyak perangkat yang terhubung ke internet kayak CCTV, smart home, perangkat wearable atau yang lain itu bisa meningkatkan potensi serangan cyber. Eh, banyak Kebanyakan perangkat Internet of Things itu memiliki tingkatan yang rendah, jadi gampang dieksploitasi oleh pelaku kejahatan cyber. Lalu yang ketujuh ada deepfake dan disinformasi digital. Ah, Deepfake dan disinformasi digital ini biasanya karena kemajuan teknologi kecerdasan buatan tuh kayak memungkinkan pembuatan video, gambar atau suara palsu yang sangat mirip dengan aslinya. Jadi seolah-olah eh, ada yang meniru. Gitu. Fenomena ini biasanya jadi salah satu tantangan keamanan cyber yang bakal terus meningkat di masa depan. Biasanya dipakai buat nipu. Yang jelas masalah keuangan, bisa memanipulasi opini publik, nyebarin hoak, atau ngambil identitas orang. Oke, sekian dari saya. Bab 3 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. 3. Konsep, ragam elemen, dan aspek dalam cyber security. Cyber security adalah ilmu yang berfokus pada perlindungan sistem komputer, jaringan, aplikasi, dan data dari serangan digital yang bersifat ilegal. Menurut Cusairi, sistem keamanan siber dibangun oleh 7 elemen utama yang saling melengkapi, yaitu dokumen security policy, information infrastructure, perimeter defense, network monitoring system, system information and event management, network security assessment, dan human resource and security awareness. 3 aspek utama dalam pembangunan cyber security yaitu yang pertama ada people dengan cara pengembangan kompetensi dan peningkatan kesadaran keamanan bagi seluruh karyawan dan pengguna sistem. Yang kedua adalah proses dengan melakukan penataan tata kelola keamanan informasi. Dan yang ketiga adalah teknologi, menggunakan perangkat dan solusi teknologi yang paling bagus dan mutakhir untuk melindungi data dan sistem. 4. Konsep dan penerapan security risk, policy, and governance. Manajemen risiko keamanan siber adalah proses sistematis yang membantu organisasi untuk memahami, menilai, dan mengendalikan ancaman yang berpotensi merugikan sistem dan data penting. Prinsip fundamental ini dikenal dengan ungkapan "You cannot protect what you don't know you have", yang menegaskan bahwa pemahaman mendalam terhadap aset organisasi adalah syarat utama sebelum perlindungan dapat diterapkan secara efektif. Penilaian risiko dilakukan dengan mengkombinasikan 2 variabel utama, yaitu tingkat kemungkinan terjadinya ancaman dan tingkat dampak yang ditimbulkan. Kombinasi kedua variabel ini menghasilkan kategori risiko, yaitu risiko kritis, kemungkinan tinggi, dampaknya tinggi. Yang kedua ada risiko utama, yaitu kemungkinan sedang, dampaknya tinggi, dan risiko kecil, yaitu kemungkinan rendah, dampaknya rendah.
4 strategi utama yang biasa dilakukan oleh organisasi. Yang pertama ada acceptance, yaitu menerima risiko apabila dampaknya kecil atau biaya mitigasi dinilai terlalu besar. Yang kedua adalah avoidance dengan cara menghindari aktivitas yang berisiko tinggi. Ketiga ada transfer, yaitu memindahkan risiko ke pihak lain, misalnya melalui asuransi siber. Yang keempat adalah mitigation, yaitu mengurangi dampak atau kemungkinan terjadinya risiko. Kebijakan keamanan, security policy, dan tata kelola atau security governance. Pengendalian risiko yang efektif memerlukan dua instrumen kelembagaan yang saling menguatkan. Yang pertama adalah security policy, merupakan dokumen formal yang menetapkan aturan, standar, dan prosedur yang harus diikuti oleh seluruh pemangku kepentingan dalam organisasi terkait pengelolaan keamanan informasi. Yang kedua adalah security governance, merupakan tata kelola yang lebih luas, mencakup struktur pengambilan keputusan, akuntabilitas, dan mekanisme pengawasan terhadap seluruh aktivitas keamanan siber organisasi. Implementasi pengendalian risiko harus melibatkan penerapan kontrol teknis seperti firewall, IDP atau IPS, dan enkripsi yang dikombinasikan dengan kontrol non-teknis berupa pelatihan SDM, penyusunan SOP, dan melakukan audit berkala. Setelah seluruh pengendalian diterapkan, residual risk yang tidak bisa dieliminasi sepenuhnya perlu dipantau dan dikelola secara berkelanjutan agar tidak berkembang menjadi ancaman yang lebih besar. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Alif Yusuf Ibrahim. Mari kita masuk ke bab 5. Policy and Governance dalam Cyber Security Management. Yang pertama itu definisinya, polis atau kebijakan keamanan cyber merupakan sekumpulan aturan, pedoman, dan prosedur yang dirancang untuk melindungi aset informasi organisasi. Lalu yang kedua, governance atau tata kelola keamanan cyber adalah proses pengelolaan dan pengawasan keamanan informasi yang dilakukan untuk memastikan seluruh aktivitas keamanan sesuai dengan tujuan organisasi. Lalu hubungan keduanya, yaitu polis berfungsi sebagai aturan yang harus dipatuhi, sedangkan governance memastikan aturan tersebut diterapkan. Lalu terdapat 5 komponen utama cyber security governance. Yang pertama, leadership and management. Em, Leadership dan manajemen itu memiliki tanggung jawab dalam menetapkan visi dan strategi keamanan cyber organisasi. Lalu yang kedua, risk management bertujuan untuk identifikasi, analisis, dan pengendalian risiko yang dapat mempengaruhi keamanan informasi. Yang ketiga, compliance management. Jadi organisasi harus memastikan seluruh aktivitas keamanan informasi sesuai dengan regulasi, hukum, dan standar yang berlaku. Yang keempat, resource management itu pengelolaan sumber daya, bisa dari sumber daya manusia, teknologi, atau anggaran. Yang terakhir, performance measurement itu pengukuran skala indikator tertentu. Jadi pengukuran ini membantu organisasi mengetahui kebijakan dan kontrol keamanan itu diterapkan berjalan secara efektif atau enggak. Lalu kita masuk ke bab 6, konsep Information Classification and Privacy. Definisinya, Information Classification adalah proses pengelompokan informasi berdasarkan tingkat sensitivitas, nilai dan dampak terhadap organisasi. Kalau misalnya informasi tersebut diakses atau diubah atau disebarluaskan tanpa izin. Lalu yang kedua, privacy itu adalah hak individu untuk mengendalikan bagaimana informasi pribadi mereka dikumpulkan, digunakan, dan disimpan serta dibagikan kepada pihak lain. Lalu hubungan keduanya itu klasifikasi informasi membantu organisasi menentukan tingkat perlindungan yang diperlukan untuk suatu data. Jadi itu ada tingkatannya, nanti kita jelaskan lagi. Yang kedua, sedangkan privasi itu memastikan kalau data pribadi individu tadi diproses secara sah dan bertanggung jawab. Nah, lalu tujuan information classification itu ada 5 juga. Melindungi informasi yang bersifat sensitif. Yang kedua, mengurangi risikonya kebocoran data. Yang ketiga, mempermudah pengelolaan hak akses pengguna. Yang keempat, mendukung kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan organisasi. Yang kelima, menentukan kontrol keamanan yang sesuai untuk setiap jenis informasi.
Lalu berikutnya terdapat tingkatan klasifikasi informasi. Yang pertama untuk publik, itu berarti dapat diakses oleh siapa saja, bahkan yang bukan dari organisasi. Selama tidak ada risiko. Jadi itu ditaruhnya di publik. Yang kedua, internal, itu seperti namanya, itu hanya bisa diakses oleh internal. Jadi nggak bisa orang sembarang orang bisa mengakses. Orang luar nggak bisa. Hanya untuk bagian organisasi. Yang ketiga itu confidential, itu cukup sensitif. Sensitifnya lumayan tinggi dan hanya bisa diakses oleh pihak-pihak tertentu, misalnya dari bagian kepala seksi atau bagian jabatan-jabatan khusus. Yang keempat, ini sangat lebih sensitif lagi, restricted atau highly confidential. Itu eh, data yang sangat penting dan memiliki dan berdampak tinggi kalau misalnya bocor ke publik. Oke, lanjut ke proses information classification. Itu ada lima proses. Yang pertama kita identifikasi dulu informasinya seperti apa. Yang kedua penilaian nilai informasi. Lalu yang ketiga kita tentukan kategorinya masuk ke mana. Kayak tadi. Terus penerapan kontrol keamanan. Nah, kalau misalnya udah sesuai kategori yang kita udah sesuaikan, kita kontrol keamanannya dulu, lalu kita evaluasi berkala. Lanjut ke bagian prinsip-prinsip privacy. Yang pertama itu ada transparansi atau transparansi. Nah, itu organisasi harus menjelaskan kepada pengguna itu buat apa datanya dan tujuan pemakaiannya untuk apa. Yang kedua itu consent atau persetujuan. Itu semua pengumpulan data atau penggunaan data itu harus mempunyai persetujuan dari pemilik data. Yang ketiga itu data minimization. Nah, organisasi itu hanya boleh ngumpulin data yang benar-benar bakal dipakai. Nggak boleh di luar data dari itu. Yang keempat itu ada purpose limitation. Data yang hanya boleh digunakan sesuai dengan tujuan awalnya. Jadi kita misalnya udah jelasin data ini bakal dipakai apa, ya harusnya dipakai itu. Nggak boleh melenceng dari itu. Nah, yang kelima itu security protection. Data pribadi itu harus dilindungi dengan kontrol keamanan yang memadai. Jadi nggak boleh sampai bocor atau nggak boleh sampai ada akses yang nggak sah dari organisasi lain atau sejenisnya. Tuh. Oke, segitu aja dari saya. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya bab 7 adalah konsep dan penerapan teknologi keamanan data. Secara definisi, keamanan data berfokus pada perlindungan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi melalui kombinasi teknologi dan tata kelola. Teknologi seperti enkripsi, firewall, MFA, DLP, SIEM digunakan untuk melindungi data, mengontrol akses, mencegah kebocoran, serta mendeteksi ancaman secara real time. Namun, efektivitas teknologi bergantung pada tata kelola keamanan cyber yang memastikan keselarasan dengan risikonya, dengan regulasi, dan tujuan organisasinya. Dengan demikian, keamanan cyber memerlukan integrasi antara teknologi, prosedur, dan peran manusia untuk menciptakan organisasi yang tangguh terhadap ancaman cyber. Berikut adalah ancaman cyber yang sering terjadi di era sekarang di saat ini. Ancaman cyber sekarang sudah tidak lagi bersifat oportunistik atau mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Namun, ancaman cyber ini juga telah berevolusi menjadi ekosistem yang pertama, ancaman cyber menjadi sudah terorganisir, yaitu dikelola layaknya operasi profesional dengan pembagian peran yang jelas. Kemudian ancaman cyber sekarang juga sudah banyak yang otomatis dengan memanfaatkan alat dan skrip untuk menyerang dalam skala yang besar. Dan yang lebih membahayakan, ancaman cyber saat ini juga sudah multifaktor, yaitu mereka didukung dengan berbagai motif seperti finansial, politik, sampai spionase. Dan klasifikasi ancaman ini berdasarkan dari metode, tujuan, dan target serangan.
Bagaimana cara memitigasi ancaman cyber tadi? Menurut kami ada 3 cara untuk mitigasinya. Yang pertama, dari segi teknis, sebaiknya mulai meninggalkan model keamanan yang sifatnya konvensional dan kemudian mulai melakukan verifikasi identitas secara kontinu atau zero trust. Dan yang terakhir adalah endpoint detection and response untuk membatasi gerak si penyerang atau yang memberikan ancaman cyber tadi. Kemudian cara memitigasi yang kedua itu dari sisi manusia dengan melakukan program security awareness secara rutin, kemudian melakukan simulasi serangan secara berkala dan memperkuat human firewall di internal organisasi. Kemudian secara prosedural, eh, dibuatkan kebijakan yang sangat teruji, terus bagaimana caranya agar bisa mendeteksi, mengisolasi, dan memulihkan kembali secara cepat, dan meminimalkan dampak strategis saat pertahanan mulai ditembus. Jadi, eh, ujian dari sebuah ketahanan cyber itu bukan dari apakah si ketahanan cyber itu pernah ditembus, tapi seberapa cepat mendeteksi, mengisolasi, dan memulihkan kembali data-data yang ditembus oleh ancaman cyber tadi. Kemudian dari teknologi keamanan data yang tujuannya untuk melindungi integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data. Baik data itu diam, transit, maupun saat digunakan. Itu ada beberapa, contohnya ada 5 ini. Yang pertama enkripsi, yang sudah biasa dijadikan standar oleh banyak industri, yaitu data yang bocor biasanya tetap tidak terbaca oleh pihak yang tidak diberikan akses atau tidak berwenang. Kemudian ada next gen firewall yang biasanya memantau, memfilter, memblokir lalu lintas mencurigakan berbasis analisis perilaku. Yang ketiga ada MFA dan least privilege. Setiap entitas itu hanya memiliki akses minimal yang diperlukan. Kemudian ada DLP, data loss prevention, mencegah eksfiltrasi data secara proaktif. Yang terakhir SIEM, visibilitas real time dari log seluruh sistem sampai merespons dengan insiden secara cepat dan namun dari semua teknologi tadi mereka itu hanya alat operasional. Dan yang dibutuhkan selain teknologi tadi adalah tata kelola. Karena tata kelola itu sebagai payung yang sangat strategis. Tanpa tata kelola yang kokoh, efektivitasnya hilang. Tata kelola bertindak sebagai eh, arsitek yang strategis yang menyelaraskan kontrol teknis dari enkripsi sampai dan lain-lain tadi. Dengan mereka membaca profil risiko dari organisasi, kepatuhan regulasi, dan tujuan strategisnya. Kemudian klasifikasi dari data bukan lagi secara administratif, namun sekarang menjadi fundamental yang menentukan level proteksi. Tata kelola yang efektif memastikan akuntabilitasnya semakin jelas, transparansi proses, dan evaluasinya berkelanjutan, sehingga keamanan menjadi proaktif dan adaptif. Yang terpenting adalah tata kelola yang baik menempatkan keamanan cyber bukan sebagai biaya IT sekarang, melainkan menjadi aset strategis dalam sebuah organisasi. Untuk selanjutnya bagian studi kasus. Studi kasus IT security yang kami ambil itu terkait kasus pembobolan pusat data nasional yang terjadi pada bulan Juni tahun 2024 lalu di PDN Sementara 2 Surabaya. PDN ini dikelola oleh Kominfo bersama BSSN. Diketahui pada saat itu penyebabnya adalah ransomware Lockbit 3.0
yang potensinya terdiri dari kebocoran data, gangguan sistem, hingga kerugian negara. Kejadian tersebut itu menjadi salah satu krisis siber terbesar dalam sejarah transformasi digital pemerintah Indonesia karena sampai ada 282 data lembaga pemerintah dikunci oleh hacker dan hacker tersebut meminta uang tebusan sebesar 8 juta US dollar atau pada saat itu setara dengan 131 miliar rupiah. Nah, kenapa insiden tersebut disebut sebagai kelemahan serius dalam keamanan siber dan tata kelola digital pemerintah kita? Karena ada beberapa kerentanan utama yang menjadi ada beberapa kerentanan utama yang terbukti pada saat insiden tersebut. Yang pertama itu ada penggunaan kata sandi yang lemah. Diketahui pada saat itu kata sandi yang digunakan itu hanya admin pagar 1234. Yang menunjukkan bahwa kata sandi tersebut itu tidak mengikuti standar dasar keamanan siber yang baik. Padahal saat ini kita sendiri dituntut untuk bisa membuat kata sandi yang sudah mengikuti standar keamanan, seperti misalnya minimal 8 digit terdiri dari huruf dan angka, kemudian ada simbol khusus, ada huruf besar, huruf kecil, dan sebagainya. Kemudian kerentanan kedua adalah lemahnya pengawasan sistem. Diketahui pada malam hari sebelum penyerangan, pelaku itu mematikan sistem pertahanan seperti antivirus Windows Defender secara sengaja. Hal tersebut membuktikan bahwa di dalam pengelolaan tersebut kurang adanya pengawasan dan deteksi dini terhadap aktivitas mencurigakan. Lalu kerentanan selanjutnya adalah tidak tersedianya backup data yang memadai. Seharusnya ketika data tersebut dikunci oleh ransomware, pemerintah langsung bisa memulihkan dari data cadangan. Namun karena adanya kelalaian, pemulihan terjadi sangat lambat. Nah, dampaknya sendiri dari pembobolan data tersebut menyebabkan lebih dari 200 instansi pemerintah itu terjadi gangguan seperti layanan imigrasi, pendidikan, dan administrasi kependudukan. Nah, selain menghambat operasional pemerintah sendiri, insiden tersebut juga meningkatkan risiko kebocoran data pribadi, penyalahgunaan identitas, penipuan digital, dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kasus ini menunjukkan bahwa keamanan siber memerlukan penguatan menyeluruh dari teknologi, kebijakan, prosedur operasional, koordinasi antar lembaga, hingga peningkatan kapasitas SDM. Dari kasus tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa pemerintah perlu melakukan 3 langkah utama. Yang pertama, pemerintah perlu meningkatkan sistem keamanan infrastruktur kritis seperti melalui audit keamanan, penetration testing, pemindahan kerentanan, dan penilaian risiko secara berkala. Tujuannya adalah supaya pemerintah tahu celah mana yang bisa diserang oleh pelaku. Nah, ketika pemerintah tahu celah mana yang bisa diserang oleh pelaku, pemerintah bisa memperbaiki celah-celah tersebut supaya tidak bisa diserang. Kemudian yang kedua adalah peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan intensif agar SDM itu mampu memahami perkembangan ancaman siber dan melakukan pencegahan secara proaktif. Langkah ini sangat penting untuk membangun sistem digital pemerintahan yang lebih aman, tangguh, dan terpercaya. Kemudian yang ketiga adalah pengesahan RUU Keamanan Siber sebagai dasar hukum perlindungan digital. Nah, nantinya regulasi itu yang akan menjadi dasar yang kuat dan jelas untuk semua langkah keamanan digital yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta. Sekian dari kami.
Terima kasih.